Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gender. Nah, sebelum kita memasuki apa itu gender, ada baiknya kita mempelajari dulu sejarah munculnya gender tersebut. Nah, munculnya gender tersebut terjadi pada tahun 1950 dan 1960. Berawal dengan dikumandangkannya kata emansipasi. Nah, pada tahun 1963 muncul gerakan kaum perempuan yang mendeklarasikan suatu resolusi melalui Badan Ekonomi Sosial, yaitu PBB. Nah, dengan memprioritaskannya pembangunan bagi kaum perempuan. Adapun materi yang dibahas yaitu mengenai Women in Development, the Millennium Development Goals, masalah gender, contoh bias gender, kesetaraan dan keadilan gender, konsep atau aliran nurture, konsep atau aliran nature, dan konsep aliran keseimbangan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Women in Development atau WID. Merupakan program pemberdayaan perempuan yang bermaksud mengintegrasi perempuan dalam pembangunan. Dan pada tahun 1980-an, berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas kesetaraan lebih penting daripada sekedar kuantitas. Maka tema diubah menjadi Women and Development atau WAD. Pada tahun 1992 dan 1993, studi Anderson dan Moser memberikan rekomendasi bahwa tanpa kerelaan, kerjasama, dan keterlibatan kaum laki-laki, maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik. Dengan alasan tersebut, maka dipergunakan pendekatan gender yang dikenal dengan Gender and Development atau GAD yang menekankan prinsip hubungan kemitraan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya yaitu The Millennium Development Goals. Pada tahun 2000, konferensi PBB menghasilkan The Millennium Development Goals yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta menstimulasi pembangunan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Oke, baik, sekarang kita masuk apa itu gender. Seringkali gender disamaartikan dengan seks, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga peran dan tanggung jawabnya juga dibedakan sesuai jenis kelaminnya. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial, yaitu kebiasaan yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat dan dapat diubah sesuai perkembangan zaman. Dan ini merupakan perbedaannya dari jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin tidak dapat diubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang zaman, berlaku di mana saja, merupakan kodrat Tuhan dan ciptaan Tuhan. Sedangkan gender dapat berubah, dapat dipertukarkan, tergantung waktu, tergantung budaya setempat, bukan merupakan kodrat Tuhan dan buatan manusia. Baik, selanjutnya itu masalah gender. Masalah gender pada dasarnya adalah sering terjadi perlakuan diskriminasi, marginalisasi, subordinasi, dan beban ganda, dan tindak kekerasan dari satu pihak laki-laki kepada pihak lain, yaitu perempuan, baik di dalam maupun di luar kehidupan keluarga. Bentuk diskriminasi ini merupakan suatu bias gender, yaitu suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Dan berikut adalah contoh bias gender. Bisa dilihat marginalisasi, subordinasi atau penomorduaan, beban ganda, kekerasan, dan pelabelan negatif, itu citra baku atau stereotip. Nah, sekarang kita masuk yaitu kesetaraan gender dan keadilan gender.
Masalah kesetaraan dan keadilan gender yang dapat dipisahkan dari proses perjuangan hak-hak asasi manusia PBB pada tahun 1948. Pada tahap awal, hak-hak asasi manusia hanya menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu setiap warga negara dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam memandang perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan gender, Edward Wilson dan Harvard University pada tahun 1975 mengemukakan dua kelompok besar konsep, yaitu konsep natur dalam arti konstruksi budaya, konstruksi sosial budaya, dan konsep natur alamiah. Oke, konsep ini akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan konsep atau aliran nurture. Perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya yang menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial ini menempatkan laki-laki dan perempuan dalam perbedaan kelas borjuis untuk laki-laki dan kelas proletar untuk kaum perempuan. Selanjutnya ada konsep atau aliran nature. Aliran ini menerima perbedaan kodrat biologis secara alamiah antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peranan asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan antara suami istri dalam keluarga atau antara kaum laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Di samping kedua tadi ada konsep atau aliran keseimbangan. Terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum laki-laki dan perempuan, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, jadi kita sampai di ujung presentasi hari ini. Nah, kita juga sudah mendapat sedikit ilmu pengetahuan tentang gender. Ya, apa itu gender, bagaimana gender bisa ditemukan, kapan ditemukannya gender, apa itu kesetaraan gender. Nah, dengan ini bisa disimpulkan, diskriminasi gender telah melahirkan ketimpangan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, ketimpangan lebih banyak dialami perempuan daripada laki-laki. Nah, akibat diskriminasi gender yang telah berlaku sejak lama, kondisi perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, dan HAM berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Nah, kondisi yang tidak menguntungkan ini apabila tidak diatasi, maka ketimpangan atau kesenjangan pada kondisi dan posisi perempuan tetap saja akan terjadi. Nah, sekian untuk presentasi kelompok kami. Terima kasih atas waktunya untuk menonton YouTube ini. Dan apabila ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.